Gejolak harga minyak global dan penguatan dolar Amerika Serikat meningkatkan risiko tekanan terhadap pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi ini berpotensi memicu pelemahan rupiah dan kenaikan suku bunga domestik. Di tengah situasi tersebut, Sucor Sekuritas tetap optimistis terhadap sektor energi dan logam dengan menjagokan saham TPI, AMMN, PGAS, ANTM, dan ADRO. Sementara itu sektor yang bergantung pada pasar domestik seperti perbankan, properti, retail, otomotif dan semen dinilai lebih rentan menghadapi tekanan akibat tingginya suku bunga dan melemahnya nilai tukar rupiah. Harga emas dunia turun ke level terendah dalam lebih dari 7 bulan akibat penguatan dolar Amerika Serikat dan meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga oleh The Fed. Harga emas spot melemah 2,71% ke level $3.999.50 per troy ounce, sekaligus turun di bawah level psikologis $4.000 per ounce. Penguatan dolar membuat emas menjadi lebih mahal bagi investor global, sementara prospek suku bunga yang lebih tinggi mengurangi daya tarik logam mulia yang tidak memberikan imbal hasil. Pasar kini menanti data inflasi AS yang dapat menjadi petunjuk arah kebijakan suku bunga berikutnya. Harga minyak dunia turun ke level terendah sejak sebelum konflik Iran dimulai. Minyak Brent ditutup melemah 4,3% menjadi $73.74 per barel. Sementara WTI turun ke 3,9% ke level $70.34 per barel. Penurunan ini terjadi setelah arus pengiriman minyak melalui Selat Hormuz mulai kembali normal, sehingga kekhawatiran pasar terhadap gangguan pasokan mereda. Selain itu, prospek peningkatan ekspor minyak Iran dan melemahnya permintaan global turut menekan harga minyak di pasar internasional. Pemirsa, perusahaan energi milik negara Malaysia, Petronas, kembali menemukan cadangan minyak dan gas bumi baru di Blok 52 lepas pantai Suriname. Penemuan signifikan ini diyakini akan memperkuat prospek ekonomi jangka panjang, sekaligus mempercepat ambisi Suriname menjadi eksportir energi utama di kawasan. Perusahaan energi milik negara Malaysia Petronas kembali menemukan cadangan minyak dan gas bumi baru di Blok 52 lepas pantai Suriname. Presiden Suriname Jennifer Simons mengumumkan temuan cadangan migas baru tersebut dalam konferensi energi global pada Selasa 23 Juni 2026. Meskipun rincian jenis dan besaran cadangan belum dipublikasikan secara mendetail, pemerintah optimistis temuan ini menjadi fondasi pertumbuhan masa depan yang cerah. Sebelumnya, Petronas juga telah menyatakan proyek gas alam Sloanea di wilayah yang sama sangat layak untuk dikembangkan secara komersial. Raksasa energi asal Malaysia tersebut diperkirakan akan mengambil keputusan investasi final atau Final Investment Decision pada tahun ini. Sementara itu, Menteri Energi Suriname Patrick Brunings memperkirakan aktivitas produksi perdana dari proyek lepas pantai ini mulai beroperasi pada tahun 2028 mendatang. Operasional produksi awal tersebut nantinya akan dijalankan secara penuh oleh pihak konsorsium internasional yang dipimpin oleh Total Energies. Demi mendongkrak investasi perusahaan minyak negara, Staatsolie kini resmi membuka penawaran wilayah kerja migas mencakup area seluas lebih dari 70.000 km persegi. Pemerintah Suriname meyakini wilayah lepas pantai mereka masih menyimpan banyak potensi cadangan raksasa tersembunyi yang siap dikembangkan menjadi industri hilir petrokimia. Adapun berkaca pada kesuksesan negara tetangga Guyana yang berhasil memproduksi lebih dari 900.000 barel per hari, Suriname menargetkan diri menjadi pemasok gas global yang andal. Berbagai sumber IDX Channel. Produsen baterai terbesar dunia asal China, CATL, mengembangkan desain sel baterai yang lebih tipis untuk mendukung kendaraan listrik berprofil rendah dan lebih efisien. Inovasi ini menunjukkan bahwa persaingan industri mobil listrik global kini tidak hanya berfokus pada jarak tempuh, tetapi juga desain dan efisiensi kendaraan. CATL mengembangkan desain sel baterai yang lebih tipis untuk memberikan fleksibilitas lebih besar bagi produsen mobil dalam merancang kendaraan listrik berbodi rendah. Desain ini memungkinkan kendaraan memiliki aerodinamika lebih baik serta meningkatkan efisiensi energi. Langkah tersebut menunjukkan evolusi teknologi baterai yang semakin menyatu dengan desain kendaraan.
Selama ini, kapasitas dan jarak tempuh menjadi fokus utama industri mobil listrik. Namun, produsen kini juga berlomba menciptakan kendaraan yang lebih ringan, lebih rendah, dan lebih efisien secara aerodinamis. Perkembangan ini membuat teknologi baterai menjadi bagian penting dari desain mobil masa depan. Inovasi pada struktur baterai membuka peluang bagi produsen untuk menghasilkan model baru dengan karakteristik yang berbeda. Bagi CATL, kemajuan teknologi tersebut menjadi sumber nilai tambah dan memperkuat posisinya sebagai pemasok utama industri otomotif global. Saat ini, CATL memasuk baterai untuk berbagai merek besar termasuk Tesla, Toyota, dan Xiaomi. CATL dan BYD saat ini menguasai lebih dari setengah pasar baterai kendaraan listrik dunia. Kedua perusahaan terus berinvestasi besar dalam riset dan pengembangan untuk mempertahankan keunggulan teknologi. Persaingan tersebut memperkuat posisi China sebagai pusat industri baterai global. Pengembangan sel baterai yang lebih tipis menunjukkan bahwa persaingan industri otomotif global semakin bergeser ke teknologi material dan rekayasa baterai. Produsen yang mampu menghasilkan baterai lebih ringan, lebih efisien, dan lebih mudah diintegrasikan akan memiliki keunggulan dalam persaingan mobil listrik masa depan. Bagi industri otomotif, baterai kini bukan lagi sekedar komponen, melainkan jantung dari inovasi kendaraan generasi berikutnya. Berbagai sumber IDX Channel. AMD memperkenalkan komputer berukuran mini berbasis Ryzen AI Max Plus 395 yang mampu menjalankan model AI berukuran besar secara lokal. Terobosan ini menunjukkan bahwa persaingan industri AI global mulai bergeser dari superkomputer mahal menuju komputasi AI yang lebih murah dan mudah diakses. AMD memperkenalkan platform Ryzen AI Max Plus 395 dengan memori terpadu hingga 128GB yang mampu menjalankan model AI berukuran besar secara lokal. Arsitektur memori terpadu memungkinkan CPU dan GPU berbagi sumber daya secara lebih efisien. Pendekatan ini membuka peluang bagi AI berperforma tinggi tanpa memerlukan infrastruktur pusat data yang mahal. Kemampuan menjalankan model AI besar pada perangkat berukuran mini memiliki potensi menurunkan biaya komputasi yang selama ini didominasi GPU dan server berharga tinggi. Hal ini memberikan alternatif bagi pengembang, startup, dan perusahaan kecil untuk membangun AI tanpa bergantung pada layanan cloud berbiaya besar. Efisiensi biaya menjadi faktor penting dalam persaingan AI generatif. Selama beberapa tahun terakhir, NVIDIA mendominasi pasar akselerator AI melalui GPU berperforma tinggi dan sistem DGX. Namun, kehadiran platform AI mini dari AMD menunjukkan bahwa persaingan tak lagi hanya berfokus pada pusat data, tetapi juga pada komputasi AI di perangkat lokal. Persaingan tersebut diperkirakan akan mempercepat inovasi dan menurunkan harga perangkat AI. Semakin banyak model AI yang dapat dijalankan langsung pada perangkat pengguna tanpa koneksi cloud. Tren ini memperkuat pertumbuhan edge computing dan memberikan keunggulan dalam hal privasi data dan efisiensi operasi. Perusahaan teknologi kini berlomba membawa kemampuan AI langsung ke komputer pribadi. Terobosan AMD menunjukkan bahwa masa depan industri AI tidak hanya ditentukan oleh superkomputer dan pusat data berskala besar. Kemampuan menyediakan daya komputasi AI dengan biaya lebih rendah berpeluang memperluas adopsi AI ke berbagai industri. Persaingan antara AMD dan NVIDIA diperkirakan akan membentuk generasi baru komputasi AI global. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Badan Pengelola Investasi Danantara secara resmi mengkonsolidasikan 258 badan usaha milik negara. Dalam waktu dekat, Super Holding perusahaan plat merah ini menargetkan 300 BUMN akan dikonsolidasikan sebagai bagian dari transformasi. Chief Executive Officer BPI Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani melapor kepada Presiden Prabowo Subianto terkait proses konsolidasi dan transformasi BUMN yang terus berlangsung. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat tata kelola perusahaan-perusahaan BUMN. Dalam laporannya, Rosan menyebut dari total sekitar 1.077 entitas BUMN, sebanyak 258 entitas telah berhasil dikonsolidasikan. Dalam waktu dekat akan dilanjutkan dengan target sekitar 300 BUMN yang akan dipangkas. Rosan menjelaskan transformasi BUMN diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola hingga mengurangi beban negara. Rosan menambahkan transformasi BUMN dan optimalisasi aset negara merupakan bagian dari agenda menjadikan kekayaan bangsa sebagai mesin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing Indonesia, serta memastikan setiap aset negara memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Lembaga penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International atau MSCI mempertahankan posisi Indonesia masih dalam kelompok emerging market berdasarkan Market Classification Review 2026. Status ini menempatkan Indonesia sejajar dengan sejumlah negara berkembang dan negara maju dunia yakni China dan India. Berdasarkan hasil review indeks global Morgan Stanley Capital International atau MSCI menempatkan status pasar modal Indonesia dalam kelompok pasar berkembang atau emerging market. Berdasarkan Market Classification Review 2026, status ini menempatkan Indonesia sejajar dengan sejumlah negara berkembang dan negara maju utama dunia. Dalam laporan MSCI untuk kawasan Asia Pasifik, Indonesia negara yang masuk kategori emerging market bersama China, India, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Thailand. Adapun di kawasan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika atau EMEA, kelompok emerging market terdiri atas Republik Ceko, Mesir, Yunani, Hungaria, Kuwait, Polandia, Qatar, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, dan Uni Emirat Arab. Sementara itu di kawasan Amerika, kelompok emerging market terdiri dari Brazil, Chile, Kolombia, Meksiko, dan Peru. Dalam review tahun ini, MSCI mengakui berbagai langkah tepat reformasi pasar modal Indonesia yang telah diumumkan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Reformasi tersebut mencakup peningkatan keterbukaan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%, klasifikasi investor yang lebih rinci, penerapan kerangka High Shareholding Concentration atau HSC, serta rencana peningkatan persyaratan minimum free float menjadi 15%. Langkah tersebut dinilai sebagai pengembangan positif dan efektivitas jangka panjang. Di Jakarta, IDX Channel. Otoritas Jasa Keuangan menilai hasil review indeks global MSCI yang mempertahankan status pasar modal Indonesia dalam emerging market menjadi momentum untuk terus melanjutkan, memperkuat, dan mengakselerasi reformasi pasar modal Indonesia. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan, Hasan Fauzi, menyampaikan pihaknya menyambut positif hasil asesmen tahunan MSCI yang tercantum dalam Market Classification Review 2026. Hasil asesmen MSCI tersebut sesuai dengan harapan dan komitmen melanjutkan reformasi pasar modal Indonesia. Hasan menegaskan MSCI yang memberikan catatan positif terkait agenda reformasi pasar modal Indonesia telah memanfaatkan transparansi data yang dihasilkan dari agenda reformasi untuk melakukan penilaian terhadap pasar modal Indonesia. Dirinya mengatakan pengakuan MSCI ini menjadi capaian bagi pasar modal Indonesia untuk mendorong peningkatan kredibilitas dan kelayakan investasi atau investability. Lebih lanjut, Hasan menjelaskan berbagai reformasi pasar modal yang telah dilakukan sejak awal tahun ditujukan untuk memperkuat transparansi, integritas, likuiditas maupun tata kelola di pasar modal Indonesia. Secara rinci, pasar modal Indonesia telah menyediakan data kepemilikan saham di atas 1%, peningkatan granularity klasifikasi investor, dan pengembangan kerangka pelaporan pemilik manfaat atau UBO. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga terus memperkuat pengawasan dan memperkenalkan High Shareholding Concentration, serta memperkuat penegakan hukum bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran di pasar modal. Dari Jakarta, IDX Channel. Informasi selanjutnya, pemirsa, pelaku ojek online dan perusahaan aplikator resmi sepakat potongan komisi bagi para ojek online resmi dipangkas menjadi 8%. Potongan ojek online yang baru ini mulai diterapkan 1 Juli mendatang. Kesepakatan potongan biaya komisi bagi para ojek online dan perusahaan aplikator resmi diputuskan sebesar 8%. Keputusan diambil saat perusahaan aplikator GoTo dan Grab bertemu langsung dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas perintah Presiden Prabowo Subianto agar para perusahaan aplikator layanan kendaraan online tidak melakukan pemotongan komisi terlalu besar. Selain itu, keputusan resmi 8% ini juga mendukung peningkatan kesejahteraan para mitra pengemudi ojek online di seluruh Indonesia. Per 1 Juli 2026, tarif 892 ini sudah berlaku.
Sementara itu, Wakil Direktur Utama GoTo Catherine Hindra Sucahyo menegaskan akan menerapkan pembagian komisi 8% untuk para ojol mulai 1 Juli mendatang. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GoTo, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Keputusan resmi ini mulai efektif berlaku 1 Juli 2026 dan para aplikator ojek online wajib mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.